Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mem, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Radita Ismiazarah dari Kimia Dikce 2018. Kali ini saya akan membahas PPT saya yang berjudul Karakteristik Nitrogen dan Senyawanya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Stay tune. Kali ini saya akan membahas yaitu karakteristik nitrogen dan senyawanya. Adapun karakteristik nitrogen dalam pengertiannya yaitu unsur golongan 5A dalam sistem periodik unsur yang menandakan bahwasanya N itu lambangnya dan nitrogen ini mempunyai nomor atom yaitu 7. Dalam unsur ini dia mempunyai relatif yang stabil. Dan dalam pengertian lainnya bahwasanya zat komponen penyusun ini utama di dalam atmosfer bumi. Kenapa? Karena nitrogen ini dia unggul dalam kadar atmosfer bumi tersebut. Ada halnya bentuk-bentuk isotop yang mempunyai jumlah 14 isotop, diantaranya 4 bersifat radioaktif. Yang paling stabil dari isotop-isotop 14 jumlah ini adalah N14 dan N15. Selain itu, ada pula kegunaan nitrogen. Yang pertama, nitrogen digunakan sebagai gas inert oleh industri kimia dalam industri teknologi makanan dan metalurgi. Bahwasanya metalurgi itu adalah salah satu bidang ilmu dan teknik bahan mempelajari kimia fisika dalam bahan non-logam dan antar non-logam. Kedua, nitrogen dipergunakan untuk membekukan makanan dan mendinginkan dalam pengobatan rematik. Contoh dari pembekuan makanan ini adalah makanan yang snack yang dibekukan oleh nitrogen dan mengeluarkan asap dari makanan tersebut. Ketiga, mendaur ulang material komposit dan digunakan sebagai pompa ban. Banyak di dalam kehidupan kita bahwasanya kita mengisi ban nitrogen karena dia awet dari ban itu tersebut dan dia mempunyai tekanan tetap stabil. Keempat, yaitu adalah dalam bidang pertanian dan perusahaan, bentuk kalium nitrat menghasilkan serbuk peledak sebagai baja dan stok makanan ternak kimia. Adapun sifat fisika nitrogen yang pertama yaitu dia fasenya gas, titik di dia 77,36 Kelvin, titik di leburnya itu 6,315 Kelvin, struktur kristalnya heksagonal, kalor penguapannya 5,57 kJ mol, dan kapasitas kalor 29,124 Joule, berat jenis relatif 0,97, berat molekul 28,013, kalor pelebur yaitu 0,720 kJ per mol. Dan nitrogen ini adalah bersifat non-polar dia, sehingga gaya van der Waals ini antar molekul sangat kecil sekali. Adapun sifat kimianya nitrogen tersebut yang pertama yaitu molekul N2 berikatan kovalen rangkap 3 yang memiliki energi ikatan yang relatif yaitu 946 kJ mol. Yang kedua, pada suhu ruangan N2 atau biner bereaksi sangat lambat dengan logam Li yang menghasilkan Li3N. Yang ketiga, bahwasanya nitrogen ini dia bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan suhu yang tinggi seperti loncatan listrik yang membentuk gas NH3 dan NO3. Selanjutnya, senyawa-senyawa nitrogen. Ada 4 senyawa nitrogen yaitu amonia yang pertama. Amonia ini adalah gas mudah mencair yang mempunyai titik didih min 33,4 derajat Celcius dan membeku pada min 77,7 derajat Celcius.
Amonia ini baunya sangat khas dan keberadaan di udara itu sangat kadarnya 50 sampai 60 ppm. Dan amonia ini dalam tubuh kita ini bisa menyebabkan iritasi mata dan masuknya ke paru-paru. Dalam penggunaan amonia ini, bahwasanya induk pembuatan senyawa nitrogen seperti asam nitrat yaitu HNO3 dan amonium klorida yaitu NH4Cl. Kedua yaitu nitrida. Yaitu nitrida ini adalah senyawa biner nitrogen yaitu mempunyai bilox 3 dengan unsur lain hidrogen. Nitrida ini dia logam 1A dan logam 2A yang mempunyai titik leleh yang paling tinggi yang bersifat ionik. Sebagai contoh N3 positif negatif dan juga melalui pemanasan yang suhunya tinggi dengan amonia atau nitrogen. Contoh ionnitrida NH3 negatif merupakan basa baru dari bronsted tersebut yang kuat yang berikatan dengan NH3. Yang ketiga itu hidrazin, hidroksilamin, dan azida, yaitu cairan yang tidak berwarna yang beracun mendidih pada 113 dan mempunyai bilangan oksidasi N-nya adalah -2. Keempat, asam okso dan oksida nitrogen ada 2 yaitu asam nitrat, dinitrogen penoksida dan ionitrat yaitu dengan bilangan oksida nitrogen tertinggi dia positif 5. Yang B oksida nitrogen lainnya yaitu diantaranya nitrogen oksida N2O ini dapat dibuat melalui reaksi penguraian amonium nitrat. Penggunaannya bisa kita lihat di dalam PPT bahwasanya penggunaan utama itu sebagai antesis. Adapun di sini nomor 1 itu perbandingan sifat periodik afinitas elektron, keelektronegatifan dan potensial reduksi terdapat dalam satu golongan. Yang pertama afinitas kan. Afinitas bahwasanya energi yang dilepaskan oleh atom dalam keadaan gas dan dia membentuk ion negatif. Maka semakin negatif harga afinitas tersebut, maka semakin mudah atom tersebut menerima. Adapun satu golongannya yaitu dari atas ke bawah nih, harga afinitasnya elektronnya semakin kecil, berarti bertambah positifnya. Dan bahwasanya afinitas elektron nitrogen itu adalah 0. Nih, bisa kita lihat bahwasanya besar dibanding golongan ini adalah P, A, S, S, B, dan BI. Adapun keelektronegatifannya dalam pengertian yaitu cenderung menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Dalam unsur N ini dia lebih tinggi keelektronegatifnya dibanding unsur lainnya seperti Li, P, dan BI. Ketiga, potensial reduksi. Potensial reduksi ini dia bahwasanya diukur dalam 1 volt atau milivolt dan yang dimiliki oleh potensial reduksi instruksinya semakin positif potensialnya semakin besarlah afinitas yang terjadi. Yang kedua adalah yaitu dalam sifat periodik afinitas elektron, keelektronegatifan dan potensial reduksi dengan satu periode. Adapun afinitasnya yaitu sama pengertiannya dan afinitasnya juga 0 dan dia dari kiri ke kanan harga afinitasnya semakin besar. Adapun keelektronegatifannya dalam satu periode itu dia semakin ke kanan dia positif. Suatu atom dalam satu periode, tabel periodik semakin besarlah keelektronegatifan tersebut. Dalam unsur N juga lebih tinggi dia nilai elektronegatifannya dalam satu periode. Adapun potensial reduksinya sama dengan satu golongan dan satu periode ini sama dalam pengertian diukur dalam satuan volt dan milivolt. Adapun reaksi di antara asam nitrat dengan
logam, tembaga, dan apa yang harusnya secara teori diamati ketika reaksi terjadi. Bisa kita lihat bahwasanya ada reaksi ini dalam teorinya. Secara teori itu adalah penambahan serbuk Cu nih dalam HNO3 yang membentuk warna merah dengan lakmus biru, di mana warna gas yang itu berasal dari gas NO2, dan gas ini dia bersifat asam. Karena berasal asamnya itu dari H2SO4 pekat, serta warna biru dari larutan yang warna spesifik, bahwa menandakan adanya ion Cu2 positif nitrogen mengalami reduksi. Nah, bisa kita lihat dari persamaannya, yaitu nih 4HNO3 aqueous tambah Cu solid menghasilkan CuNO3 2 kali aqueous tambah 2NO2 gas tambah H2O aqueous. Di sini bisa kita lihat bahwasanya CuNO3 2 kali itulah dia tereduksi. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwanya oksidasi nitrogen turun dari positif 5 menjadi positif 4. Ini bisa kita lihat kestabilan termal dalam KNO3 dan CuNO3. Kestabilannya itu mempertahankan kestabilan zat pengaktif dalam proses aktivasi suhu tinggi. Kalau KNO3 itu dia senyawa garam dengan kation K positif dan NO3 anionnya NO3 negatif. Dan dia ini sifatnya elektrolitnya kuat, sangat kuat, dan merupakan unsur suatu sumber nitrogen yang paling penting di alam. Kalau Cu tersendiri itu dia sifatnya kelistrikan dan konduktasi termal yang paling tinggi juga. Dalam termal garam karbon ini tidak terurai, sedangkan Cu paling mudah terurai. Jadi bahwasannya dari referensi bahwasanya padatan Cu inilah dia bisa menjadi gas karena sifat dari Cu mudah meleleh dari KNO3. Hal ini bahwasanya kestabilan termalnya lebih ke Cu, tetapi KNO3 juga bisa mempunyai kestabilan termal tersebut. Dalam percobaan praktikum, yaitu uji reaktivitas asam nitrat yang saya percobakan, bisa kita lihat HNO3 7,0 m atau mol tambah NaOH 0,1 m tambah serbuk aluminium. Dan hasil pengawatannya terbentuknya ada gas warna merah kecoklatan dan larutannya berwarna abu-abu, serta gas itu dia bersifat asam. Bisa kita lihat dari reaksi tersebut bahwasannya HNO3 aqueous tambah L6AOH tambah 8ALS solid tambah 16H2O dan 8HLOH4 Na aqueous tambah NH3H3 gas dan H2O aqueous. Dan dapat kita lihat dari reaksi tersebut bahwasanya bilangan oksidasi positif 5 menjadi negatif 3 yang bentuknya ion kompleks, yang membentuk ion kompleks yang 8 AlOH4 Na aqueous. Hasil teorinya dan pembahasan secara praktikumnya bahwasanya Al di dalam HNO3 ini dan NaOH ini kertas lakmus merah berubah menjadi warna biru. Hal ini karena gas NH3 yang bersifat basa kuat, makanya kertas lakmusnya itu bisa terpengaruh sehingga mengalami perubahan warna dari kertasnya. Kalau secara praktikum bahwasanya serbuk aluminium ini mengujinya dengan menggunakan kertas lakmus merah yang diperoleh larutan berwarna abu-abu. Terbentuklah gas berwarna merah kecoklatan dan kertas lakmus itu terjadi berubah menjadi biru. Hal ini bahwasanya perubahan warna pada kertas lakmus itu disebabkan oleh adanya faktor, yaitu gas NH3 yang sifatnya basa lemah dan NaOH yang bersifat basa kuat, sehingga terpengaruhlah oleh kertas lakmus tersebut yang mengalami perubahan warna. Dan NaOH ini fungsinya itu reaksi dalam suasana basah, sehingga pelarutnya itu untuk melarutkan aluminium. Dan hasil pengamatannya gas yang berbentuk warna ini dia bisa berdasarkan literatur yang saya baca,
Dari hasil pengamatan ini, berwarna merah kecoklatan ada sifat dari gas NH3-nya. Kemungkinan terjadi kesalahan saat percobaan dan telah terkontaminasi dengan zat-zat lainnya. Ini adalah daftar pustaka. Ini lampiran. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pergi berlibur ke Magetan, di Magetan ke rumah paman. Terima kasih kuucapkan sudah bersedia mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.